Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kearifan lokal yang telah kami pilih. yang telah dipilih. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Saya Muhammad Rafi. Saya Kevin Valdo. Saya Saum Farifani, saya Sari Marlina, dan ada satu teman kami yang tidak ikut, yaitu Muhammad Fadil. Karena ada keperluan di keluarga perpus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Faizuddin. Mohon maaf karena saya tidak bisa mengikuti video yang teman-teman saya rekam karena saya masih ada tugas di perpustakaan SMA Negeri 1 Mentok. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu kearifan lokal dan beberapa kearifan lokal yang ada di Bangka Belitung. Beberapa kearifan lokal yang ada di Bangka Belitung yaitu dambus, campak, dan juga perang ketupat. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan sebagai identitas atau kepribadian yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat. Kearifan lokal menyebabkan sebuah masyarakat mampu menyerap dan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar menjadi watak dan pengetahuan sendiri. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan ditemukan melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dalam pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Kearifan lokal memiliki fungsi penting, terutama menjadi pedoman dalam kehidupan agar masyarakat yang bertahan hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Beberapa contoh kearifan lokal di Indonesia antara lain hutan larangan adat di Riau, awik-awik di Lombok Barat dan Bali, cincowong di Jawa Barat, dan hukum sasi di Maluku. Nah, untuk kearifan lokal yang akan kami jelaskan di sini yaitu adalah dambus, campak, dan perang ketupat. Perang ketupat. Tradisi perang ketupat menjadi budaya yang masih dipertahankan masyarakat di pesisir barat Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Tradisi ini sudah turun-temurun dan dikenal sejak tahun 1800-an. Perang ketupat diadakan pada bulan Ruah atau bulan Syaban dalam kalender Hijriah. Biasanya dimulai pada tanggal 15 Syaban atau minggu ketiga di bulan tersebut. Ritual ini dilakukan oleh 3 orang dukun kampung, yakni dukun darat, dukun laut, dan dukun luar. Perang ketupat istilahnya memang perang, namun setelah itu semua kembali normal. Semua akan berangkulan, jabat tangan, dan saling memaafkan dengan senyum. Pengembang dalam kebahagiaan. Terakhir sebagai penutup dari ritual perang ketupat adalah Noye Parain sebagai simbol memeluangkan ruh pada leluhur untuk kembali ke alamnya. Tari campak. Tari campak adalah tarian tradisional yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Tari campak menggambarkan keceriaan bojang dan dayang di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pertunjukan tari campak awalnya ditampilkan usai panen padi atau sepulang dari umbel atau kebun. Tari campak. Asal-usul tari campak. Berdasarkan sumber sejarah, nama tari campak berasal dari nama seorang nenek yang bernama Nek Campak. Nek Campak berasal dari Riang yang kemudian meneruskan tari campak di Belitung. Diperkirakan Nek Campak membawa tarian tersebut melalui Pulau Seliu pada abad ke-18. Tari campak mengalami perubahan pada masa penjajahan Portugis, namun perubahan yang terjadi tidak mengubah semua bagian. Perubahan tersebut menyebabkan akulturasi atau pencampuran dua budaya antara budaya Portugis dan budaya di tanah air. Dampak perubahan terlihat pada gerakan, kostum, dan musik mengiring yang terkesan bergaya Eropa. Namun, budaya lokal masih melekat pada tarian ini yang terlihat pada kostum menari pria, alunan pantun, dan musik pengiring bergaya Melayu. Gerakan tari campak. Penari perempuan tari campak disebut induk campak, sedangkan penari prianya disebut penandang. Gerakan tari campak terlihat lincah menggambarkan keceriaan para remaja. Kelincahan gerakan para penari terlihat pada saat mengibas selembar sapu tangan dengan menggiring jari jemari. Para penari akan saling membalas pantun sebagai simbol dan ciri khas budaya Melayu di tengah-tengah tarian. Busana tari campak. Busana penari wanita sangat kental dengan pengaruh budaya Eropa, antara lain berupa gaun panjang, topi, dan sepatu hak tinggi. Kostum penari pria lekat dengan budaya Melayu, antara lain terdiri dari kemeja, celana panjang, selendang, dan peci. Musik pengiring tari campak. Pengaruh Portugis juga terlihat pada musik pengiring tari campak.
Alat musik bagi yang tadi campak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu musik dari akulturasi budaya Eropa dan alat musik budaya lokal. Alat musik sebagai akulturasi budaya Eropa adalah dari akordeon atau alat keyboard dan biola atau biol, sedangkan alat musik budaya lokal terdapat pada gong dan gendang. Perpaduan dua kelompok alat musik tersebut mampu mengiring dengan irama harmonis dan selaras dengan gerakan tarian. Dambus adalah alat musik yang mengakar pada budaya Melayu sejak dahulu, mengalami akulturasi dengan kepercayaan yang dibawa pendatang, berasal dari luar pulau dan kebudayaan asli di Pulau Bangka. Dambus diidentikan sebagai alat kesenian yang mirip gitar dengan karakteristik adanya senar petik untuk menghasilkan suara-suara atau nada-nada tertentu. Sebagai alat kesenian khas Bangka, dambus dekat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan kehidupan masyarakat seperti upacara adat, pengalaran seni, perkawinan, dan penyambutan tamu penting. Dambus selalu hadir di tengah masyarakat dengan dawai nada yang menjerat pada pendengarnya. Sejarah dambus. Menurut catatan tertua mengenal alat musik dambus yang dilansir dari kebudayaan dambus Bangka yang mempesona seorang peneliti asal Jerman bernama Franz EPP dalam bukunya yang berjudul Schilderungen aus Hollandisch Oost-Indiën yang terbit pada tahun 1852. Dia menceritakan tentang masyarakat Melayu Bangka pada tahun 1830-an. Terdapat ornamen alat musik senar yang dipetik saat dimainkan, yakni diidentifikasikan sebagai dambus, dipanjang dengan teras rumah-rumah tradisional Bangka. Berdasarkan keterangan tersebut, ini menjadi bukti bahwa alat musik dambus sangat dekat pada keseharian masyarakat Bangka sejak zaman dahulu. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.